calon presiden kita lecet. Iya, betul sekali. Iya, kalau siapa? Mas Ganjar belum jadi presiden aja udah begini. Iya, luar biasa. Presiden nanti. Jangan tarik-tarik ya, jangan tarik-tarik. Tarik-tarik. Bisa berfoto ya, sabar. Sabar. Mas Ganjar yang sabar ya Mas. Oke, berdiri aja dari belakang. Mas, tolong diem ya supaya suaranya dapat lebih murni ya. Andi mau masuk ya? Pak Eko. Abang. Perwakilan satu-satu aja. Itu aja Pak Maju, itu aja Mas. Boleh ada kabel Pak. Kabel standby ya. Siapa? Ambil. Sikat. Abang mau depan aja, Bang? Depan boleh. Boleh. Tapi ngalangin lu enggak? Enggak. Kabel. Pak izin Pak, HP-nya Pak. Kita udah sepakat. Kasih waktu untuk Pak Ganjar. Kita kasih buka satu sesi 3 pertanyaan kalau ada ya. 3 pertanyaan satu sesi. Mas, kayaknya nggak usah pakai, nggak apa-apa ya. Oke, Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Hari ini sudah diresmikan rumah relawan, rumah aspirasi, dan yang di samping kiri kanan saya ini adalah para relawan, koordinatornya. Untuk bisa mengkomunikasikan, dan tentu saja kami senang karena dari seluruh kekuatan yang mendukung Ganjar hari ini bisa bertemu dan masih banyak lagi yang ada di sana. Kami senang karena ini bentuk kolaborasi yang sangat bagus sehingga PR-PR ke depan di rumah inilah akan dibicarakan bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik. Itu saja sebagai pembuka karena yang tadi sudah cukup lengkap. Selanjutnya saya kasih kesempatan teman-teman yang bertanya. Silakan nama dan kemudian asalnya dari media apa. Satu-satu. Dari mana? Ayo Pak, Radio Cinta. Ayo, Radio Cinta. Oke. Ayo. Ada. Pak, terkait dengan masih banyaknya relawan yang saat ini masih bekerja untuk mengantisipasi seperti apa? Apakah akan ditolak atau seperti apa? Iya, tentu saja relawan-relawan yang kemarin sudah mendukung salah satu calon kita hormati pada pilihannya. Tapi mostly sebagian besar ternyata duduk di sini. Anda tahu yang di sebelah kanan saya? Ya. Dulu kita berjuang bareng ya. Saya kira di sebelah kiri saya sama. Ini wajah-wajah lama yang beberapa periode pemilihan pilpres dulu bareng, termasuk dengan saya, termasuk dengan Mas Bas. Jadi kita orang-orang tim suksesnya Pak Jokowi waktu itu. Sehingga saya pun yakin sebagian besar akan di sini. Kalau sebagian kecil ada yang ke sana tentu kami sangat menghormati karena itulah demokrasi. Gak apa-apa. Ada lagi? Satu, ya sana. Ya. Saya Surya dari Pupuk Indonesia. Tadi Mas Ganjar sempat bilang pesan ke relawan untuk guide pemilih pemula dan Gen
ada swing voter. Nah, apakah itu cara-caranya gimana nanti Mas Ganjar yang akan dilakukan? Ya, caranya tentu tidak saya akan ngomongkan pada Anda. Ya, tidak akan saya omongkan di sini, tapi ada cara untuk mendekati, karena sebenarnya di antara kelompok-kelompok Gen Z ini menarik. Kemarin saya bertemu dengan TikTokers, ketemu dengan selebgram, ternyata dia punya 3 hal. 1, bisa mengekspresikan diri. 2, dia bisa mendapat informasi cepat. Dan 3, bisa mencari uang. Itu anak zaman sekarang yang ternyata ketika saya berkomunikasi dengan mereka punya komunitas yang sangat spesifik. Intinya 1, kami ingin diajak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Maka tadi saya sampaikan untuk seluruh kawan-kawan, ayo ke desa, ada perempuan di level desa, ada penyandang disabilitas di desa, ada ekonomi yang tumbuh di desa, dan mereka butuh perhatian untuk bisa turut serta dalam pengambilan keputusan. Dan tentu saja caranya ternyata sungguh luar biasa. Kadang-kadang orang menganggap receh, tapi itulah dunia dia yang mereka itu bosan, marah dengan situasi politik yang sangat keras, benturan, apalagi membawa isu sara. Dia tidak mau itu. Dia lebih tertarik bagaimana menghadapi dunia digital ke depan. Dia tertarik bagaimana saya grup band indie bisa masuk industri UMKM. Bagaimana saya filmmakers, saya akan bisa juga masuk UKM. Artinya pemerintah juga memperhatikan kelompok-kelompok kreatif ini yang kemudian dia masuk dalam ruang-ruang yang sudah tersedia, atau pemerintah yang ditantang untuk membuat ruang baru, kira-kira seperti itu. Mas, dari Kumparan, ini Mas ada 2 pertanyaan, dari Kumparan. Mau bertanya pertanyaan. Silakan. Saat ini kan Mas Ganjar masih berstatus sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bagaimana cara Mas Ganjar membagi waktu dan menghindari konflik interest dari tugas Mas Ganjar sebagai Gubernur? Lalu yang kedua, dalam survei terbaru Kompas, elektabilitas Mas Ganjar saat oleh Pak Prabowo. Bagaimana tanggapan Mas terkait hal ini? Iya, saya pernah menduduki survei tertinggi. Ketika kemudian ada turbulensi, saya yakin karena kita sudah rebound. Mungkin sebentar lagi kita akan menang lagi. Apalagi kalau yang kedua, membaginya tidak terlalu sulit karena saya tahu diri saya masih menjadi pejabat. Maka untuk menghindari konflik of interest adalah saya pergi keluar Jawa Tengah pada saat hari libur. Yang kedua, ini bukan zaman batu, ini adalah zaman digital. Maka seluruh pekerjaan libur pun saya mengerjakan dengan alat kecil ini. Sehingga tadi ada komplain anak tidak bisa sekolah, dia dibully, kami urus dalam perjalanan, harus beres hari ini. Mereka tidak mendapatkan buku, nggak usah teriak-teriak, lapor di aplikasi laporku, kami selesaikan. Jadi soal cerita pelayanan masyarakat itu soal sikap politik dan bagaimana hati kita berkomitmen untuk itu. Di luar itu, Mbak, satu tetap bekerja. Dan kami tidak menggunakan anggaran dari APBD karena siapa kami. Mantap. Makanya Bagian kedua ya, 3 lagi ya. Ya, siapa? Ya, Bapak. Saya Edi dari Rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka. Mas Ganjar, kemarin kan Mbak Puan menyatakan sudah ada 10 calon bakal cawapresnya Mas Ganjar. Nah, itu apa sudah dikomunikasikan dengan Mas Ganjar pertama? Yang kedua, ada isu juga bahwa akan menjadi cawapresnya Pak Ganjar itu adalah Sandiaga Uno. Apakah sudah komunikasi juga mengenai itu? Tapi nggak dititipin, Pak. Nah. Nggak dititipin, kan? Baik juga kalau Rakyat Merdeka mengungkap siapa 10 nama itu sehingga nanti fair. Tapi intinya proses ini sedang berlangsung. Kami menghormati partai-partai yang sekarang sudah mengusung, dan insya Allah dalam beberapa waktu pendek ini akan ada partai lagi yang bergabung. Maka kami memberikan ruang karena tentu tidak bisa dipungkiri partai-partai juga punya kandidat. Biarkan mereka menyampaikan, nanti akan berembuk, dan Bu Mega sudah menyampaikan kumpul dulu, kita bicara dulu, solid dulu. Setelah itu capresnya akan kita dudukkan untuk bicara siapa calon yang paling pas. Jadi sabar sedikit. Pak, Oke, dari sini ya Mas. Detik.com, Pak. Yuk. Izin Pak Ganjar mau tanya, kemarin Pak Jokowi sempat membuat pernyataan soal cawe-cawe di pemilu 2024 nanti. Menurut Pak Ganjar sendiri menyikapinya bagaimana? Apakah pernyataan tersebut dirasa akan menguntungkan Pak Ganjar, karena kita tahu beberapa belakangan ini Pak Ganjar dan kedekatan